yang namanya pendukung Jokowi itu ada kategori-kategori itu toh. Iya. Tidak bisa disebut termul. Yang nomor 2 bisa. Oh, nomor 2 inilah termul. Nomor 2 inilah termul karena dukungannya dukungan buta. Cinta, pakai cinta. Bung, kalau kita orang kaum intelektual itu tidak menaruh cinta secara murahan. Untuk kepentingan seperti itu, cinta itu ada tempat yang lain. Mungkin cinta kepada tanah air, lebih mulia. Mungkin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kalangan yang sudah makrifat. Nah, cinta itu macam gitu, dan cinta kepada anak istri, pada keluarga. Tidak bisa cinta kita yang kategorinya ini tadi diberikan pada Jokowi, Dian boh. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast bersama saya Rudi Eskambri dan budayawan kita Kang Sobari. Kali ini saya akan membahas masalah fenomena yang menyangkut kita juga terkait dengan para pendukung Jokowi. Ya. Saya ingin minta kepada Kang Sobari untuk mengklasifikasikan pendukung Jokowi yang masih tersisa dengan segala kedaihatannya gitu ya. Dan seperti kita dulu mendukung, tapi kita melihat bahwa pada saat nilai-nilai yang kita ugemi, yang kita dukung itu melanggar nilai yang kita yakini, kita dengan senang hati, dengan sukarela, dengan serta-merta akan meninggalkannya. Karena yang kita dukung bukan orang, tapi adalah nilai. tata nilai. Nah, sekarang ada istilah baru yang jujur saya sendiri tidak terlalu suka untuk menyebutnya. Termul, Tenak Mulyono. Saya dan Kang Sobari jelas bukan termul lah. Masuk dalam klasifikasi itu. Kita bukan ya kita ya. Sama sekali. Bukan. Saya sama sekali. Memang saya pun juga tidak mengungkapkan, tapi ada pilihan diksi ini dibuat ya akan membelah masyarakat, tapi saya tidak masuk ke wilayah itu. Kita bicara tentang fenomena ini para pendukung Jokowi, karena banyak pertanyaan kepada saya, mungkin juga kepada Kang Sobari, mengapa dulu mendukung sekarang tidak, mengkritisi secara keras dan sebagainya. Nah, Kang Sobari, berikan gambaran kepada kami tentang siapa kita dan orang-orang sekeliling kita yang dulu pernah mendukung Jokowi. Wah, itu Bung. Itu menggambarkan kelompok-kelompok yang berbeda-beda, menggambarkan sikap yang berbeda-beda, menggambarkan jiwa yang berbeda-beda, dan wawasan politik yang tidak sama satu dari yang lainnya. Nah, itu penting. Mari kita mulai. Misalnya, semua orang itu disebut pendukung Jokowi. Kalangan intelektual. Satu klaster dalam masyarakat kita namanya intelektual. Saya ingin membuat mereka itu clear. Itu jurnalis, itu seniman, itu aktivis, itu jurnalis, seniman, aktivis, dan kalangan penulis. Bukan jurnalis, tapi dia penulis. Dia pemikir. Kalangan pemikir, pemerhati juga ya. Pemerhati kehidupan, aneka macam kehidupan. Termasuk komedian-komedian. Termasuk komedian. Nah, seniman tadi belum disebut. Seniman itu ada 5 kategori yang namanya intelektual. 5 kategori. Itu mendukung, tapi tidak dengan cinta. Enggak dengan cinta. Dan tidak dengan loyalitas. Buta. Tidak, apalagi buta, loyal saja tidak, Bung. Jadi dukungan kalangan intelektual itu dukungan berjarak, dukungan orang matang, orang bijaksana, rasional. Sangat. Jadi dukungan itu ideologis, sifatnya. Di blok besar itu ideologis. Wah, ideologis itu ideologi kenegaraan, ideologi formal. Tapi ada ideologi yang tidak formal. Ideologi kerakyatan. Ya, hidup rakyat, hidup
kalangan masyarakat yang tersia-sia dan tidak pernah diperhatikan. Kalau ini yang dilakukan, maka kita tidak lagi mendukung. Nah, yang kita dukung, kita mendukung dia itu kalau mereka itu secara ideologis merawat konstitusi, dia menjadi representasi dari orang yang diutus oleh konstitusi, dia dutanya konstitusi. Memakmurkan rakyat. Lalu ada ideologi kerakyatan. Ideologi kecil ini tidak resmi, Bung, namanya unofficial ideology. Itu ideologi kalangan marhaen revolusioner. Ya, revolutionary marhaen. Aku punya kata-kata itu tak ungkapkan beberapa kali. Kalau ini pun diabaikan, ya kita berhati-hati. Kawan kita ini bukan kawan lagi kalau begini. Kita tidak cinta, Bung. Tapi kalau kita bicara di kalangan yang penuh cinta, mendukung jangan tanggung-tanggung. Mesti dengan sikap cinta, dengan loyalitas. Itu yang namanya tempo hari pendukung yang sudah mengubah haluan, simbol dukungannya sudah diganti simbol dan mau berubah dari kata pro Jokowi diubah-ubah menjadi pro. Nah, pro Jokowi, orang yang pro Jokowi ini dukungannya politik ini, Bung. Mereka orang-orang politik. Satu yang tadi klaster intelektual. Karakteristiknya selain rasional, berjarak, kemudian bersyarat, ideologis gitu ya. Apalagi? Mungkin maaf ya, saya ingin menyemplungkan diri dalam klaster itu karena kita sama sekali tidak punya hubungan yang terlalu dekat gitu ya. Kita mengkritisi juga dari awal meskipun kita tetap mendukung gitu ya. Dan kita nggak dapat apa-apa. Kita tidak pernah mengharapkan apapun gitu. Dukungan kita is for free. For free. Yeah. For free. Bukan untuk memperoleh BUMN, bukan untuk memperoleh kewibawaan di kantor kepresidenan, bukan untuk memperoleh pengaruh-pengaruh sehingga kita punya usaha itu dipengaruhi. Enggak ada hubungan itu. Itu kategori yang terang belak-belakan. Jadi intelektual. Itu kalangannya ya, golongan intelektual. Yang berikutnya apakah? Klaster berikutnya? Klaster berikutnya itu politisi. Dukungan politik. Dan mereka itu tiba-tiba menjadi politisi seperti Budiari. Contoh Budiari. Lalu dia menyebut itu projo, itu bahasa tai kucing segala rupa itu. Dan itu menjadi sesuatu persoalan penting. Kelompok politisi itu selalu konsisten untuk tidak konsisten gitu ya? Kelompok politisi itu orang yang punya cinta. Tapi cintanya buta. Cinta kepada Jokowi, Jokowi suci. Dian bos, Jokowi kok nggak suci? Jokowi itu suci. Orang yang baik, orang yang lemah lembut, tidak marah. Kan kecintaan itu. Lalu cinta seperti itu diikuti oleh loyalitas. Cintanya buta, loyalitasnya juga buta. Karena sebenarnya kepentingannya juga jelas. Kepentingannya juga buta, ya duit. Ada hubungannya. Duit, jabatan, kewibawaan, dan pengaruh-pengaruh sejenis itu. Masuk satu klaster ini ya? Itu satu klaster. Ini orangnya, ada orang yang sekolahan di sini. Ada ya? Ada sekolahan tapi bukan intelektual. Sekolahan. Ya hanya punya tanda ijazah perguruan tinggi. Mungkin punya sertifikat mengajar, dosen di perguruan tinggi punya, tapi mereka menempatkan dirinya dalam kekuatan kelompok pendukung yang namanya projo atau namanya lain-lain. Ada kan namanya merah putih lah apa segala rupa. Di antara yang merah putih itu yang siap berkelahi kalau Jokowi dijelekkan, siap berkelahi. Nah, itu loyalitas buta. Itu cinta buta. Dalam dunia politik yang paling keren itu sikapnya kalangan intelektual. Senang berjarak
mendukung berjarak. Segalanya berjarak, jarak itu rasionalitas, jarak itu bukan kedengkian, jarak itu bukan prasangka buruk. Tapi prasangka jangan sampai kita ini diperalat oleh suatu kepentingan politik, jangan sampai kita ini menjadi sesuatu yang namanya instrumental bagi kepentingan politik Jokowi. Oh jangan, tidak seperti itu. Nah yang ketiga ada lagi Bung. Yang ketiga ini golongan akademisi. Oh iya. Galangan akademisi agak lain sama intelektual ya. Kategorinya intelektual macam tadi. Akademisi ini orang yang hidupnya kebenaran. Barangkali itu para dosen lah. Mereka mendukung sepanjang urusan-urusan kebenaran akademik. Lah kebenaran akademik itu apa yang diperjuangkan oleh mereka? Ya tuntutan kita. Presiden yang kita dukung ini mesti punya perhatian kepada kehidupan pendidikan. Bukan pendidikan di perguruan tinggi tok, tapi pendidikan dalam pengertian yang lebih umum. Dan orang-orang di perguruan tinggi, para pemegang kebenaran, ini peneliti, ini melakukan eksperimen, beri kami kebebasan melakukan hal-hal semacam ini, dan beri kami sesuatu wilayah otonom. Kalau kami salah, debatlah dengan temuan yang lebih modern, lebih baru, lebih mutakhir. Kalau kami salah. Kalau penelitian kami salah, jangan kami dilaporkan kepada polisi. Dipidanakan jangan. Ini urusan akademik. Ini salah benar. Timbangannya timbangan akademik, timbangan ilmiah. Ilmiah, Bung. Lebih bagus kata ilmiah karena ini rata-rata para dosen. Ya. Jadi klaster akademis ini mungkin saya bisa mengingatkan teman-teman yang mendengar kita itu adalah bersuara pada waktu akhir pemerintahan Jokowi menjelang pemilu, apalagi pasca putusan MK nomor 90 itu suara kampus kan, suara kampus itu berbunyi, itu masuk klaster akademis. Saya kira lebih baik itu kalangan suaranya akademis. Ya, karena mereka tidak pernah bersuara setiap saat. Tidak setiap saat. Pada saat ada nilai-nilai etik dan moral yang dilanggar, mereka baru bersuara. Oh, bersuara. Ya, itu UI, UGM, UII, macam-macam semua. Dosen-dosennya, guru-guru besar dan sebagainya. Nah, dengan demikian, Bung, yang namanya pendukung Jokowi itu ada kategori-kategori itu toh. Iya. Tidak bisa disebut termul. Yang nomor 2 bisa. Oh, nomor 2 inilah termul. Nomor 2 inilah termul. Karena dukungannya dukungan buta, cinta, pakai cinta. Bung, kalau kita orang kaum intelektual itu tidak menaruh cinta secara murahan. Untuk kepentingan seperti itu, cinta itu ada tempat yang lain. Mungkin cinta kepada tanah air, lebih mulia. Mungkin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi kalangan yang sudah ma'rifat. Nah, cinta itu macam gitu, dan cinta kepada anak istri, pada keluarga. Tidak bisa cinta kita yang kategorinya ini tadi diberikan pada Jokowi. Dian boh. Dian boh. Jadi sahabat Indonesia, jelas ini pemaparan dari Kang Sobari. Ada 3 klaster. Klaster intelektual disampaikan oleh beliau, kemudian klaster termul, politisi termul, dan kemudian yang ketiga klaster akademis. Ini jelas. Selama ini saya agak sedikit rancu bagaimana mengklasifikasi ini, karena saya tidak pernah mau disebut sebagai termul. Jangan. Dan saya agak kadang-kadang pusing menjawab, karena sekali 2 kali dijawab dalam satu opini itu ternyata tidak menjawab semua pertanyaan. Bagaimana saya bisa berubah? Dulu mendukung Jokowi, sekarang tidak. Nah, karena kami mendukung secara bersyarat dan berjarak. Kita mendukung dengan rasional, kita mendukung dengan ideologi, intelektualitas kita. Kita tidak ingin mendapatkan apapun dari Jokowi. Tidak. Kedudukan tidak, kemudian uang pun tidak. Kami berdua belum pernah 1 rupiah dari Jokowi gitu. Belum. Jabatan juga tidak. Jadi
yang kita dukung itu adalah tata nilai. Pada saat tata nilai yang menabrak aturan etika dan moral, apalagi konstitusi, kita tidak segan-segan untuk berteriak untuk mengkritisinya. Itu yang dia lakukan, Kang Sobari lakukan, saya lakukan. Dan ada beberapa kelompok masyarakat yang dulu mendukung, yang sekarang tergabung dalam relawan-relawan Jokowi yang masif membela kepentingan keluarga Jokowi dalam bentuk apapun, dari jasa lah, dari ini, dari itu, mendukung Gibran, mendukung Kaisang, ya nggak apa-apa, itu hak mereka. Tapi dengan penjelasan Kang Sobari, rakyat mudah-mudahan tercerahkan, bisa mengklasifikasikan para pendukung Jokowi awal sampai sekarang seperti itu. Ada juga dunia akademis, dunia para suhu, yang dia turun gunung kalau ada masalah biasanya. Itu sudah kita buktikan pada saat pasca putusan MK nomor 90 tahun 2023, mereka turun gunung bersuara. Nah, itulah klaster-klaster. Selama ini mereka mendukung, tapi sama dengan kita, tapi klaster kita berbeda karena di klaster intelektual itu ada budayawan, ada penulis, ada pemerhati, ada komedian, aktivis, seniman, macam-macam. Ada juga para dosen-dosen juga ada masuk di situ yang aktif memberikan edukasi publik. Jadi sahabat Indonesia, inilah civic education yang kita berikan pada mungkin masyarakat. satu lagi, Bu. Iya. Ada orang yang tetap mendukung Jokowi, tetap mendukung. Tapi memang bukan projo, bukan loyalis buta, bukan intelektual, bukan akademisi. Tapi tetap, yaitu orang yang ya dari awal mula memang suka, mungkin karena hubungannya dengan jabatan sedikit. Karena ada jabatan, lalu merasa risih lah kalau mau ngeritik. Ya, tapi ada juga yang orang-orang seperti ini, Kang, yang masih merasa mendukung karena keterbatasan pengetahuan mereka tentang etika, moral yang berlaku. Terus bagaimana konstitusi tidak boleh diobrak-abrik seenak itu. Jadi mereka ini ada permisifme yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu. Jadi salah satunya mungkin itu. Jadi mungkin ya bisa jadikan 4 klaster tadi yang terjadi, tapi kami bersyukur, kami tetap bangga sebagai diri kami masing-masing bahwa kita selalu mendukung bukan individu, tapi kita mendukung secara ideologis, secara berjarak, bersyarat juga, gitu ya. Jadi kita tidak mempunyai ewuh pakewuh kalau akhirnya yang kita dukung itu membuat kebijakan yang melenceng dari tata nilai yang kita yakini, ya kita akan kritisi. Sahabat Indonesia, itulah wawasan dari Kang Sobari untuk mencerahkan kita bagaimana mengklasifikasikan kelompok masyarakat yang selama ini dianggap satu blok termul. Kami bukan termul. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Alhamdulillah.